Bertemu kembali saudara bersama saya Dr. Charles Marpaung dalam acara Berita Injil Hidup Berkemenangan. Kali ini Berita Injil Hidup Berkemenangan membawakan Bapak Pendeta Bobby Patiru yang akan membahas masalah kekecewaan. Semua orang pernah kecewa saudara. Mari kita dengarkan bagaimana Pak Bobby Patiru, Bapak Pendeta Bobby Patiru membahas masalah kekecewaan ini. Silakan mengikuti saudara. Shalom saudaraku. Kita jumpa dalam acara Hidup Berkemenangan. Hari ini saudara-saudara bersama-sama dengan saya, Pendeta Bobby Patiru. Saya dan saudara-saudara akan membahas sebuah tema yaitu tentang kekecewaan. Ada banyak pertanyaan dalam hidup ini, kenapa kita kecewa? Dan hampir tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang kita pertanyakan bagi orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mau berbangga, tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa jawaban atas persoalan-persoalan dalam kehidupan ini dapat kita temui di dalam Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah firman Allah sendiri. Saudara, dalam sebuah percakapan dengan murid-muridnya, mereka lalu bertanya kepada murid-murid itu bahwa siapa sebenarnya yang sedang datang itu? Yesuskah dia atau tidak? Tetapi kemudian dalam percakapan itu ada banyak orang menjadi kecewa. Lalu mereka menolak Yesus. Dalam Markus pasal 6 itu dicatat. Sebab mereka menemukan Yesus bukanlah seorang yang hebat. Yesus adalah anak dari tukang kayu, Yusuf, tukang kayu, dan Maria, istrinya. Lalu kemudian saudara-saudara mereka menemukan bahwa memang Yesus itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa. Lalu Alkitab mencatat dalam Markus pasal 6, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Lewat pembahasan ini saudara-saudara kita dapat mengerti bahwa kenapa orang menjadi kecewa. Manusia menjadi kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika mereka mendengar tentang Yesus pada awalnya, dalam pikiran dan benak mereka berpikir bahwa Yesus akan datang sebagai seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka dari keterjajahan bangsa Roma. Tetapi kemudian saudara-saudara, Yesus datang. Lalu kemudian mereka hanya menemukan Yesus sebagai anak tukang kayu. Maka mereka kecewa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan pertama itu alasannya adalah karena manusia berpusat pada diri sendiri. Sehingga apa yang mereka harapkan ketika mereka tidak menemukan itu dalam kenyataan, maka mereka menjadi kecewa. Yang kedua, kenapa manusia menjadi kecewa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena manusia tidak pernah mengerti rencana Allah dalam hidup ini. Ada banyak orang mengatakan kepada saya, Pak, saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa saya begini, Pak? Kenapa saya begitu, Pak? Artinya kenyataan yang ia alami tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jadi mereka tidak mengerti rencana Allah bagi mereka. Dan juga mereka tidak dapat menerima kenyataan yang mereka alami. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi kekecewaan manusia itu, Alkitab berkata, pandang saja pada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mazmur 121 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh saudara, puji Tuhan. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga Anda tidak perlu menjadi kecewa. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan, satu hal yang kita harus lakukan, apapun yang Tuhan buat itu baik. Dan kita mengucap syukur senantiasa kepadanya. Sehingga kita tidak akan mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Berharap kepada Tuhan saudaraku, dan biarlah Tuhan bertindak lewat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sepanjang hari
Indonesia